Sekali lagi sedulur TV Al-Waha dan kepada semua teman-teman santri atau hidayah. Kenapa saya ngomong di medsos ini? Karena saya mendengarnya dari medsos. Jadi saya harus ngomong di medsos. Kalau beliau ngomongnya di kitab, saya tulis kitab. Kalau beliau ngomongnya di depan saya ngomong di depan beliau. Kan begitu. Fair. Mereka yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah tidak sebebas dahulu untuk membuat makam-makam palsu, untuk membuat pembelokan sejarah, untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang isinya tidak sesuai dengan nalar dan syariat. Tidak sebebas dahulu. Karena apa? Sudah ada remnya. Remnya apa? PWI Laskar Sabilillah. Demikian pula saya yang memberanikan diri untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad. Itu sebagai rem agar beliau tidak semakin jauh dalam kekeliruan, agar beliau tetap terjaga sebagai orang yang luar biasa di mata murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, santri-santrinya. Saya menjadi rem loh, jangan salah. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Ahbib habibaka haunan, wa akhdib khodobaka haunan. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja, dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya saja. Itu pesan yang sangat dalam. Kenapa? Ketika kita mencintai dengan cinta yang sangat-sangat dalam, bahkan Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah menekankan kepada para sahabatnya, kepada kita, untuk mencintai Kanjeng Nabi dengan cinta yang sangat menggebu-gebu, sehingga melupakan segalanya. Karena sangat berbahaya. Ketika kita mencintai seseorang dengan sangat cinta mendalam, kita tidak bisa melihat kekurangannya. Kecuali kepada Kanjeng Nabi, cinta kita tidak bisa melihat kekurangannya. Karena memang beliau adalah sosok yang tidak memiliki celah sedikit pun. Beliau memiliki akhlak yang agung. Tetapi selain Rasulullah, itu bukan maksum. Tidak ada orang yang maksum kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika kita mencintai seseorang, cintailah dengan sewajarnya saja, sedulur TV Al-Waha. Habib, ahbibaka haunan. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari dua video saya, video TV Al-Waha ini, yang mengupas tentang statement beliau Kiai Haji Ahmad Saidi, yang dikenal di daerah saya sebagai Syekh Ahmad, pengasuh pondok pesantren atau Hidayah Kiren dan Cikura. Itu banyak sekali yang berkomentar, dan para santrinya itu memberikan komen-komen yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih atas komen-komen panjenengan, dan saya harap panjenengan menonton secara utuh. Demikian pula terhadap video kali ini. Panjenengan semuanya bisa menonton, mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Sekali lagi, dengarkan dengan hati, soroti dengan hati. Dengarkan dengan hati. Dengarkan, soroti dengan hati, dan bahaslah dengan teliti, agar tidak memunculkan emosional. Emosional itu wajar, manusiawi. Dan perlu saya tekankan di sini kepada sedulur-sedulur saya, santri pondok pesantren atau hidayah. Saya bukan antipati kepada pesantren atau hidayah. Saya sekali lagi dan berulang-ulang saya mohon maaf, selalu mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu artinya karena saya cinta kepada Kiai Ahmad Saidi. Bapak saya santri beliau, tetapi beliau tidak taklid buta. Tidak taklid buta. Namun
ketika saya melihat banyak komentar seperti ini diantaranya. Ada jawara katanya satu orang punya kekuatan 100, satu orang punya kekuatan 1000 orang, satu orang kekuatan satu negara, itu luar biasa. Wow, saya jadi wow sekali. Ada juga yang minta Sherlock seperti ini, minta Sherlock tujuannya bahkan mau menempuh jalur hukum. Saya dianggap menghina sedulur TV Al-Wahhab. Menurut Anda dengan pikiran yang waras dan pikiran yang legowo, apakah saya sedang menghina Kiai Ahmad? Ketika seseorang mengatakan, ini loh yang benar seperti ini. Apakah itu berarti menghina? Sama sekali tidak. Kalau saya dianggap menghina, maka sekali lagi saya mohon maaf, barangkali Anda cara pandangnya yang kurang tepat. Kritik itu bukan menghina. Apa yang saya sampaikan itu, kenapa saya sampaikan di medsos? Banyak sekali yang mengatakan beraninya cuma di medsos, beraninya cuma di medsos. Datangin dong rumahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita harus berlaku adil. Saya menemukan statement Kiai Haji Ahmad Saidi atau Syekh Ahmad itu di Facebook. Di Facebook, di Reel, ketika saya scroll-scroll, saya menemukan video tersebut. Nah, karena saya menemukan video itu ada di Facebook, ada di medsos, ya maka saya ngomongnya lewat medsos. Andai kata saya mendengarnya di depan saya pribadi, maka saya akan langsung ngomong di depan beliau, kan begitu. Tetapi karena saya mendengarnya di medsos, ya saya ngomongnya lewat medsos. Saya sudah ceritakan bahwa suatu ketika beliau menjelek-jelekkan pemerintah Kabupaten Tegal di video pertama saya langsung ngomong di hadapan beliau. Itu sudah saya lakukan. Saya berani ketika santri-santri lainnya diam semuanya, nggak ada yang berani ngomong. Ya nggak ngomongnya itu ya karena mungkin nggak tahu datanya. Sementara saya tahu datanya. Pada saat itu beliau mengkritik pemerintah Kabupaten Tegal yang katanya janji mau membangun jalan dari Bojong sampai Cikura, tapi nggak dilaksanakan. Beliau malah bukan hanya mengkritik, tapi justru menjelekkan pada saat itu. Dengan bahasa yang mohon maaf, saya sudah tidak ingat bahasanya seperti apa. Intinya, beliau mengkritik pemerintah Kabupaten Tegal ketika itu. Dan saya langsung menyampaikannya, bahwa saya mengikuti sidang pleno DPR Kabupaten Tegal yang memutuskan bahwa pembangunan jalan dari Bojong Cikura itu akan segera dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan karena akan ada kunjungan Presiden Gus Dur. Saya sampaikan langsung di hadapan beliau. Nah, dalam kalimat ini, beliau yang saya dengar bahwa penggundulan hutan itu sangat berbahaya. Ini ada apalagi penggundulan akidah dengan cara mengajarkan orang untuk tidak cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Memang sama sekali beliau tidak menyebutkan bahwa yang sedang berusaha mengajak orang untuk mengkritisi tentang Habib, yang beliau bilang Ahlul Bait, itu sama sekali tidak menyebut Kiai Imad, tidak menyebut PWLS, sama sekali nggak ada kalimat itu. Tetapi semua orang kan paham kemana arahnya, kan begitu. Nah, saya mendengar beliau itu dari medsos. Ya saya harus ngomong di medsos. Jadi adil. Kalau panjenengan semuanya melihat film-film laga, entah itu film pendekar atau film laga, Rambo dan lain sebagainya, saat duel satu lawan satu itu harus adil. Kalau lawannya pakai senjata, ya pakai senjata. Kalau pakai senapan, ya pakai senapan. Kalau pakai tangan kosong, lawannya ya tangan kosong. Itu kan fair namanya. Dalam peraturan olahraga saja, kalau sepak bola, semuanya harus pakai sepatu, ya harus pakai sepatu. Nggak boleh lawannya pakai sepatu, yang lainnya cuma pakai sandal. Apalagi nyeker, nggak boleh kan? Itu nggak adil namanya, nggak fair. Tinju harus pakai sarung tangan. Satu pakai sarung tangan, satu nggak, ya nggak boleh dilaksanakan. Kan begitu. Jadi harus fair. Kenapa saya ngomong di medsos? Ya karena saya mendengar beliau mengucapkan kalimat tersebut, kalimat tentang penggundulan akidah, bahwa yang orang-orang yang sedang mengkritisi tentang nasab Habib yang ternyata tidak tersambung sebagai keturunan Rasulullah itu ngomongnya di medsos, ya saya sampaikan di medsos sedulur TV Al-Wahhab, ya. Dan lagi nun sewu, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Di sini saya tidak sedang menghina siapapun, menghina Syekh Ahmad. Saya enggak sama sekali. Kalau Anda merasa terhina, barangkali Anda yang terhina. Menghinakan diri. Karena apa? Anda tidak melihat secara utuh. Ya, saya juga tidak melihat secara utuh ceramahnya Syekh Ahmad yang di medsos itu, karena di video itu ya hanya sepenggal itu tadi, bahwa penggundulan hutan saja sangat berbahaya akibatnya, apalagi penggundulan akidah dengan mengajarkan orang tidak cinta kepada ahlul bait. Itu dosa besar, dosa besar. Artinya kan arahnya kita tahu kemana, karena organisasi yang sedang mengkritisi tentang keabsahan nasab Habib sebagai keturunan Nabi yang ternyata tidak terbukti dari berbagai disiplin ilmu, itu ya hanya satu, yaitu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang pertama kali dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan kemudian PWI-nya diketuai oleh Gus Abbas Biliaksi. Kita tahu semuanya. Nah, artinya ketika kita tahu semuanya, ya kita menyampaikannya. Saya bukan sedang menyerang Syekh Ahmad sama sekali, tapi sedang menunjukkan data dan bukan membenci. Kami pun di PWLS bukan sedang membenci Habib. Sama sekali nggak ada ajaran Kiai Imad, Gus Abbas sedang mengajarkan orang untuk membenci Habib. Salah besar kalau panjenengan semua menganggap kami yang ada di PWLS dengan menyebut sebagai pembenci Habib dan Kiai. Salah besar. Saya tanya sekarang, kalau Anda menganggap kami, saya, PWLS, Kiai Imad, Gus Abbas dan lain sebagainya itu membenci Habib, termasuk Kiai Haji Mustamar, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Akil Siraj, mantan ketua PBNU, disebut sebagai orang yang sedang membenci Habib, saya perlu tanya, apakah Kanjeng Nabi membenci patung, membenci berhala-berhala yang ketika itu jumlahnya ratusan di sekeliling Ka'bah? Adakah sejarah mencatat bahwa Rasulullah itu membenci patung-patung itu? Kan Rasulullah tidak membenci. Nggak ada satupun kalimat Rasulullah yang menyebutkan saya membenci berhala. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Karena Rasulullah melihat, loh, ini orang menyembah berhala itu salah, suatu kemusyrikan, maka harus diluruskan. Karenanya kemudian Allah menurunkan wahyu, Iqra, bacalah. Dari situlah Rasulullah menyampaikan kebenaran-kebenaran, bukan mengajak orang untuk membenci berhala, tetapi mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyembah Allah lah yang paling benar. Menyembah patung, berhala itu salah. Rasulullah hanya menunjukkan itu. Kalian menyembah berhala itu salah loh. Yang benar itu menyembah Allahnya, bukan berhala, karena berhala itu yang buat kalian sendiri. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi Rasulullah tidak sedang membenci kaum Quraisy yang menyembah berhala. Justru Rasulullah ingin menyelamatkan bangsa Quraisy dari kesesatan, kemusyrikan karena mempertuhankan benda-benda padat. Rasulullah nggak membenci. Sekali lagi, Rasulullah tidak membenci orang-orang yang menyembah berhala. Nah, kemudian ketika Islam itu sudah dinyatakan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat tersebut menyebutkan di dalam surat Al-Maidah sudah menyatakan, Allahnya sudah menyatakan secara langsung bahwa telah aku sempurnakan pada hari ini bagimu agamamu. Ya, apakah Rasulullah kemudian tetap melarang orang untuk menyembah berhala? Semuanya tinggal pilihan kita. Nyatanya Rasulullah membiarkan orang-orang Nasrani, bahkan saat ada orang Nasrani pengen beribadah di masjid, karena ketiadaan gereja pada saat itu, dipersilahkan. Toleransinya ada, kan begitu. Karena Rasulullah sudah selesai dalam menyampaikan tugasnya dari Allah, menyampaikan misi-misinya. Masalah orang itu mau atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah. Rasulullah pembawa risalah Islamiyah, tapi Rasulullah tidak pernah punya kemampuan untuk mengislamkan orang. Karena yang berhak mengislamkan orang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hanya penyampai
menyampaikan kebenaran. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Akil Siraj, dan lain sebagainya, termasuk saya, si Bahril Ulum ini, menyampaikan apa yang kami tahu. Soal Anda percaya atau tidak, itu bukan urusan kita, saudara. Ya, itu bukan urusan kita. Sekali lagi bukan urusan kita. Monggo silahkan panjenengan tetap pada pendirian bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad. Monggo, itu hak panjenengan semuanya. Kalau Anda kemudian memahami, oh ternyata Habib ini tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, silahkan. Nggak ada paksaan. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan, apalagi dalam hal ini. Dalam beragama saja tidak ada paksaan. Al-Quran coba silahkan. Al-Baqarahnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nggak ada paksaan. Kita tidak sedang memaksakan agar Anda itu mengikuti kami. Mengikuti kami yang sudah tidak mempercayai lagi bahwa Habib-Habib itu sebagai keturunan Nabi. Kalau panjenengan masih mengikuti Syekh Ahmad yang masih mempercayai bahwa Habib itu sebagai zuriyah Nabi, sebagai ahlul bait, ya silahkan. Tapi kami sudah tidak percaya lagi karena tidak ada fakta data yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Sama seperti yang kemarin di video kedua saya sampaikan, seorang jenderal yang jadi menantu Anda, kalau Anda yakin bahwa dia itu jenderal temenanan, ya silahkan. Saya yang telah meneliti menantu panjenengan ternyata jenderal palsu, sudah diteliti dari mana-mana, dari internet juga tidak ada datanya, langsung datang ke Mabes TNI-nya juga tidak ada datanya, di Koramil tidak ada datanya, di Kodim tidak ada datanya, di semua tempat tidak ada datanya. Saya tidak percaya karena tidak ada datanya. Lah kalau panjenengan yang masih percaya karena yang Anda percaya itu memakai pakaian TNI lengkap, punya atribut semuanya, bahkan punya kartu anggota, ya silahkan Anda melihatnya seperti itu, percayai saja. Kalau saya tidak mempercayai karena saya tidak menemukan data-data otentik aslinya, kan begitu. Ya, jadi panjenengan semuanya mohon maaf sekali kepada santri-santrinya Kiai Haji Ahmad Saidi Giren Talang Tegal. Sekali lagi saya bukan sedang menghina beliau. Karena apa? Karena tadi di awal saya menyampaikan, Ahbib habibaka haunan. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Dan kenapa Kanjeng Nabi menyampaikan hal ini? Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Karena suatu ketika apa yang kau cintai bisa menjadi apa yang kau benci. Sudah sangat banyak. Bahkan saya yakin Anda pernah mengalaminya. Entah itu mencintai sebuah makanan, sebuah benda, sangat cinta sekali, tapi pada ujung-ujungnya kemudian tidak cinta lagi dengan hal tersebut. Itu terjadi. Semuanya pasti pernah mengalami. Saya mencintai Anda, mencintai istri Anda dengan sangat menggebu-gebu, cinta yang tidak ada batasannya. Ketika Anda melihat kesalahan si istri itu, maka Anda akan membenci dengan sangat dalam. Makanya saya sama istri saya juga begitu. Saya tanamkan, cintailah aku dengan sewajarnya saja. Dan aku mencintaimu juga dengan sederhana. Karena tidak ingin terlalu dalam nanti pada akhirnya memabukkan kita sendiri. Karena cinta, pujian itu akan membahayakan. Pujian itu akan membahayakan. Semakin orang dipuji-puji terus, tidak ada orang yang mengingatkan, maka dia akan muncul menjadi kesombongan. Kenapa? Sekarang para habib-habib itu demikian luar biasanya merasa bebas menyampaikan apa yang mereka inginkan, entah itu cerita khurafat, entah itu dongeng, itu mereka sampaikan dengan bebas dan menganggap kita itu lebih rendah. Kenapa? Karena kita terlalu dalam mencintai habib-habib itu, sehingga mereka merasa punya kebebasan. Kita mudah dibodohi oleh mereka. Tidak ada yang berani mengkritik sedikit pun, sehingga akhirnya muncullah arogansi. Pemerintah juga begitu. Pemerintah, presiden, kalau terlalu disanjung-sanjung oleh rakyatnya, maka akan muncul kesombongannya. Sehebat apapun pemimpin dunia, kalau dia dipuji terus-terusan,
pasti akan muncul kesombongan dan arogansinya. Kemudian menganggap orang lain itu salah, menganggap orang lain itu rendah. Kan begitu, ya. Sehingga kritik dalam hal ini diperlukan. Supaya apa? Supaya menjadi rem. Nah, PWI Laskar Sabilillah adalah rem perjalanan kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi ketika tidak ada rem, mereka bebas menyampaikan apa saja sehingga merubah-rubah syariat, merubah-rubah sejarah. Mereka bebas karena nggak ada rem. Maka sekarang, tahadus bin ni'mah, saya yakin, atas nama Allah, biidnillah, alhamdulillah, pasti mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah tidak sebebas dahulu untuk membuat makam-makam palsu, untuk membuat pembelokan sejarah, untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang isinya tidak sesuai dengan nalar dan syariat. Tidak sebebas dahulu. Karena apa? Sudah ada remnya. Remnya apa? PWI Laskar Sabilillah. Demikian pula saya yang memberanikan diri untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad. Itu sebagai rem. Agar beliau tidak semakin jauh dalam kekeliruan, agar beliau tetap terjaga sebagai orang yang luar biasa di mata murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, santri-santrinya. Saya menjadi rem loh, jangan salah. Kalau Anda menjadi pendorong terus nggak ada remnya, bisa terjun ke jurang pada akhirnya. Jadi mohon maaf sedulur tipel wahaya. Sekali lagi mohon maaf, ada yang mau geruduk silahkan, ada yang lagi bilang tinggal tunggu komando karena jawara-jawaranya sudah siap, ada yang punya kekuatan luar biasa. Saya jadi ingat dulu abah saya, bapak saya Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh, itu pernah suatu ketika sekitar jam 11 malam lagi tidur, desa sudah sepi liti itu ya. Tiba-tiba ada tamu datang, santrinya Syekh Ahmad, 2 orang. Kita sudah tidur semuanya, lampu juga sudah gelap. Nah, begitu datang, santri yang saya itu meminta agar bapak saya itu segera menghadap Kiai Ahmad di Giren. Itu bapak saya bangun tidur, hanya cuci muka, ganti baju, langsung berangkat ke Giren bersama 2 orang santrinya tersebut. Pagi-paginya datang, pulang pagi-pagi, diantar pulang dan kemudian berkata kepada saya dikasih ini. Apa bentuknya? Pakaian berrajah, pakaian rompi, kain warna hitam, ada rompi, ada ikat kepala, ada sapu tangan. Rajah semuanya, rajah-rajahan semuanya. Jimat lah, jimat rajah, wefik dan lain sebagainya. Itu penuh tulisannya, dari mulai sapu tangan, ikat kepala, kemudian ada rompi, itu semuanya isinya adalah rajah yang disablon. Sablonan, hasil sablonan. Saya pikir saya juga bisa bikin kayak begini. Nah, bapak saya bilang, kata kiainya, ini menjadi senjata Ontokusumo. Intinya itu. Jadi ada orang mentik ini, orang mentik, bumi Jawa, pernah sudah pakai ini, dia mampu mengangkat 1 truk dengan 1 tangan. Wah, itu luar biasa, saya kagum, sakti banget ini berarti. Berarti ini baju, ini rompi, ini jimat, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya tadi ada jawara yang ada komen yang mengatakan 1 jawara Cigura bisa memiliki kekuatan 1000 orang ya. Mungkin karena pakaian-pakaian itu. Tapi entah sekarang rompi, sapu tangan dan ikat kepalanya sudah nggak ada. Saya nggak tahu kemana perginya karena nggak diapa-apain. Sudah hilang entah kemana. Nah, pada saat itu bapak saya itu bilang, saya disuruh bayar 1 juta untuk mahar benda ini. Bapak saya nurut aja. Itu sekitar tahun 2002-an lah. Kalau nggak salah, tahun 2002 atau tahun 2003-an. Nah, beliau sangat takdim kepada Syekh Ahmad. Ada yang menyarankan saya harus ngaji kepada Syekh Ahmad. Loh, jangan salah. Ya, bapak saya ngaji kepada Syekh Ahmad, tapi beliau tidak taklid buta. Tidak taklid buta sama sekali.
tidak harus mengikuti. Bahkan pada bagian-bagian tertentu seperti keputusan pada pemilu, beliau selalu berbeda dengan Syekh Ahmad, tidak mengikuti Syekh Ahmad dalam hal politik. Ketika saya tanya, Mbah, Syekh Ahmad kan kesini pilihannya di politik, Bapak kenapa panjenengan berbeda? Apa jawab beliau? Politik itu kan beda. Sebagai murid kita boleh berbeda pendapat. Imam Syafi'i saja berpendapat dengan gurunya. Jadi sekali lagi sedulur TV Al-Waha dan kepada semua teman-teman santri atau hidayah, kenapa saya ngomong di medsos ini? Karena saya mendengarnya dari medsos. Jadi saya harus ngomong di medsos. Kalau beliau ngomongnya di kitab, saya tulis kitab. Kalau beliau ngomongnya di depan saya ngomong di depan beliau. Kan begitu. Fair. Oke? Jadi sedulur TV Al-Waha, kepada panjenengan semuanya yang lagi marah sama saya, gunakan hati. Karena saya ngomong juga dari hati. Bukan dari emosi. Saya bukan untuk emosi. Saya bertindak sebagai remnya beliau, Kiai Haji Ahmad Saidi. Supaya beliau tidak menjadi orang yang sombong. Karena semua muridnya selalu memuji-muji beliau. Ketika orang isinya hanya memuji-muji, maka dia akan menjadi sombong. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah memerintahkan, lemparilah orang yang memujimu dengan pasir. Rasulullah itu memerintahkan. Kalau ada orang yang memuji-muji kamu, lempari mulutnya dengan pasir. Itu Rasulullah loh yang nyuruh. Ya, itu Kanjeng Nabi yang nyuruh. Kalau ada orang yang memuji, lempari dengan mulutnya dengan pasir. Karena apa? Karena pujian itu sangat berbahaya. Ingat, tepuk tangan memang membahagiakan. Ketika orang mendapat tepuk tangan dengan menggunakan pujian, pujiannya sambil tepuk tangan, itu membahagiakan. Tetapi jangan salah, tepukan juga bisa mematikan. Ingat, nyamuk hanya dengan satu kali tepuk saja, mati dia. Artinya, pujian itu sesuatu yang sesungguhnya sebagai ujian yang bisa berbahaya kalau tidak ada remnya. Begitu? Sekali lagi, Bahril Ulum hanya sebatas menjadi rem dari apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Saidi atau Syekh Ahmad. Karena saya cinta kepada beliau. Saya cinta kepada beliau sesama muslim. Saya cinta kepada Habib PWI Laskar Sabilillah menjadi rem bagi gerakan-gerakan Habib karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan kesadaran dan pemikiran yang jernih untuk melihat bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.